sebagai rakyat melihatnya ya memang sudah ada sedikit kemajuan, tapi udah 1 tahun ini kayaknya memang masih butuh waktu agak panjang. Nanti Pak Adi dari BUMD Pak, kan terkait juga dengan pemerintah, bisa sharing Pak sebenarnya bagaimana sih birokrasi di Indonesia. Nah ini mungkin teman-teman bisa. Ya. Jadi kalau saya lihat itu memang ini efek dari reformasi ya. Jadi kalau dulu itu kita kan sentralisasi, zaman Orde Baru itu semua bertuju ke atas sentralisasi. Setelah bergeser dengan adanya reformasi, kemudian kita mulai belajar demokrasi, kita membuka diri sehingga paham-paham demokrasi dari luar itu masuk, sekalipun kita punya Pancasila, itu memang sudah bergeser, akhirnya timbul otonomi daerah. Tapi karena ketidaksiapan kita juga tentang otonomi daerah ini, maka timbul raja-raja kecil. Seperti tadi misalkan jembatan timbang. Jembatan timbang itu sekarang berada di domainnya provinsi. Nah ini satu sisi sebagai penjaga supaya kualitas jalannya itu baik, gitu. Tapi sisi lain ini PAD-nya dikajar juga, gitu. Nah ini saya kira yang nggak matching, gitu. Maka memang ada rencana ke depan itu Kemenhub akan menarik itu jembatan timbang semua itu akan ditarik ke Kementerian Pusat, sehingga fungsinya memang untuk controlling, gitu, bukan sebagai suatu revenue generator, gitu, bukan sebagai fungsi pendapatan. Kemudian di sisi lain mental ya, memang dulu itu birokrasi kan terkesan ya kalau dibilang ortodok ya, jadi dia kaku dengan aturan-aturan. Nah ini memang ada namanya reinviting government. Jadi reinviting government itu adalah pemerintahan yang berinovasi. Kalau dulu itu top down, sekarang bottom up. Nah itu yang memang dikembangkan. Nah ini era Jokowi ini memang sebetulnya pintu awal ya, saya lihat memang pintu awal untuk betul-betul empowerment masyarakat bawah ini supaya mereka ikut terlibat seperti pemangkasan birokrasi. Tapi sayangnya kultur yang sudah dikembangkan selama ini nggak mudah untuk dirubah, gitu. Misalnya Badan Pelayanan Terpadu, dari 500 sekian kabupaten itu yang sudah mengakses Badan Pelayanan Terpadu belum ada 80%-nya, gitu. Jadi ini memang suatu hambatan juga. Nah, memang oleh karena itu sekaligus saja ya jawaban kelompok 3 ya, biar nyambung ya. Jadi memang maka dari itu kita memiliki suatu pendapat. Jadi salah satu fungsi untuk menaikkan daya kompetitif kita ya, supaya indeks performa logistik kita itu naik, memang kita dengan tren ekonomi yang sudah turun semacam ini, karena Amerika juga turun segala macam, mau tidak mau kita harus menaikkan produktivitas kita. Jadi untuk supaya logistik itu berjalan, Jakarta itu tidak terpusat semuanya di Jakarta, tapi mungkin di kota-kota ya Sumatera itu dibangun pabrik-pabrik, dibangun kawasan-kawasan itu supaya dia produksi barang, sehingga barternya ini bisa berjalan. Itu memang salah satu yang kita. Kemudian sektor apa ya? Kalau kita bicara sektor darat jalan itu sudah jenuh lah, artinya problematikanya banyak, potensi-potensi konflik banyak, konflik antar moda, konflik ketika pembebasan jalannya itu juga suatu konflik, belum konflik juga kondisi konflik geografis. Nah, sehingga memang kebijakan Pak Jokowi, bukan saya orang PDIP ya, PDIP. jadi konfliknya ini nih, terkadang ini. Jadi lebih kepada memang poros maritim harus kita kembangkan. Nah, dengan pengembangan poros maritim ini sayangnya kita itu memang performa pelabuhannya belum baik semuanya. Kita yang baik itu cuma yang di Surabaya itu, yang JPEG itu memang sudah standar internasional, standar Intan gitu. Tapi yang lainnya masih abu-abu. Bahkan ada juga yang pelabuhan-pelabuhan rakyat, pelabuhan daerah yang tidak dikelola dengan baik, seperti tadi misalkan Sapi harus nah ini kita concern untuk perbaikan pelabuhan itu, karena mungkin teman-teman yang di logistik juga tahu dari ongkos Jakarta Singapura mungkin dengan Jakarta Sumatera atau Jakarta Papua lah, itu mungkin bisa mahal Jakarta Papua begitu kan ya, karena hal itu yang menjadi perhatian kita. Nah, sehingga
kata kunci untuk sektor yang kita perbaiki paling tidak itu infrastruktur yang tentang